Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Putri dengan NIM 23017052. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan penderitaan. Yang pertama yaitu pengertian dari penderitaan. Penderitaan ini berasal dari kata derita yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya menahan atau menanggung. Jadi arti dari penderitaan ini adalah menahan atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, yang terdapat lahir dan batin. Manusia dikatakan menderita apabila ia memiliki masalah, depresi karena tekanan hidup, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan penderitaan. Penderitaan merupakan realita kehidupan manusia yang tidak bisa dielakkan. Orang yang bahagia juga harus siap menerima tantangan hidup, bila tidak, yang muncul yaitu penderitaan. Makhluk hidup selalu membutuhkan pembaharuan dalam diri. Apabila tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami penderitaan. Bila keinginan atau hasrat menjadi patokan untuk selalu dipenuhi, akan membawa kepada kesesatan yang berujung pada penderitaan kekal di akhirat. Manusia dan penderitaan berawal dari keinginan. Keinginan ini melekat pada jati diri masing-masing dan menghasilkan kecemasan, ketakutan, dan tidak percaya diri. Semakin kita menaruh keinginan yang besar, sama juga artinya kita melestarikan penderitaan. Dan melepaskan penderitaan adalah meninggalkan dan melepaskan atau membiarkannya pergi. Musuh terbesar manusia dan penderitaan adalah ketakutan. Yang ketiga yaitu pengaruh penderitaan terhadap kelangsungan hidup manusia. Pengaruhnya memunculkan sikap positif dan negatif. Sikap positifnya yaitu yang pertama, optimis mengatasi penderitaan dalam hidup. Kedua, berjuang membebaskan diri dari penderitaan. Yang ketiga, menganggap penderitaan hanya bagian dari kehidupan. Sikap negatifnya yaitu yang pertama yaitu sikap kecewa. Yang kedua, putus asa. Yang ketiga yaitu memiliki rasa ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri. Contoh manusia dan penderitaan. Itu saya ambil dari contoh penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Penjajahan yang terjadi pada abad 17 ke abad 20. Pada saat itu Belanda memperbudak rakyat Indonesia, melakukan tanam paksa, kerja rodi, dan penindasan lainnya. Penderitaan rakyat Indonesia pada saat dijajah tidak bisa dihindarkan karena besarnya kekuasaan VOC pada saat itu. Penjajahan Belanda tidak hanya berbentuk dalam kekerasan atau peperangan, tetapi juga kemiskinan, kelaparan, hingga perbudakan bahkan dialami oleh rakyat Indonesia sampai pada ke abad 20. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat penjajahan Belanda menyebabkan perlawanan terjadi di mana-mana. Bumiputra bertekad memperjuangkan kemerdekaan Indonesia karena terlalu banyak korban di dalam perperangan dan penjajahan tersebut. Bukan perperangan tapi penjajahan lebih tepatnya. Rasa senasib dan sepenanggungan membuat rakyat Indonesia ini bergerak untuk menuju Indonesia merdeka. Kemudian membentuk nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Perjuangan panjang akhirnya berbuah pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut contoh video yang saya ambil dari YouTube tentang penderitaan rakyat Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda.
Betapa penjajahan Belanda di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kebudayaan setempat. Berikut adalah beberapa dampak kebudayaan yang terjadi akibat penjajahan Belanda. Yang pertama yaitu pengaruh bahasa. Salah satu dampak paling mencolok adalah pengaruh bahasa. Bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional, dan banyak kata serapan dari bahasa Belanda yang masih digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu sistem pendidikan. Belanda memperkenalkan sistem pendidikannya, yaitu sistem pendidikan modern ke Indonesia, meskipun pada awalnya ditunjukkan untuk menghasilkan birokrat dan pekerja yang terampil bagi kepentingan pemerintah kolonial. Pendidikan tersebut juga memberikan kesempatan untuk pembentuk intelektual dan pergerakan nasional. Yang ketiga yaitu sistem hukum. Sistem hukum Belanda mempengaruhi pembentukan sistem hukum di Indonesia. Beberapa elemen hukum Belanda masih terlihat dalam sistem hukum Indonesia. Yang keempat yaitu gaya arsitektur dan kota. Banyak bangunan-bangunan yang di Indonesia ini memiliki pengaruh akibat arsitektur Belanda. Gedung-gedung kolonial, gereja-gereja, dan struktur lainnya masih dapat ditemui di berbagai kota di Indonesia. Yang kelima yaitu sistem pertanian dan ekonomi. Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa yang mempengaruhi pola pertanian dan ekonomi Indonesia. Hal ini menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan perubahan pola tanam. Yang keenam, agama. Pengenalan agama Kristen oleh Belanda mempengaruhi agama di Indonesia. Kristen menjadi salah satu agama yang dianut oleh sebagian masyarakat, terutama yang daerah yang terpengaruh oleh misi agama Kristen.
Yang ketujuh yaitu pembagian sosial. Sistem kasta atau kelas sosial diperkenalkan oleh Belanda yang kemudian mempengaruhi struktur sosial di masyarakat. Pembagian ini seringkali memberikan keuntungan kepada golongan tertentu dan menyebabkan ketidaksetaraan sosial. Yang kedelapan yaitu seni dan budaya. Beberapa unsur seni dan budaya Indonesia terpengaruh oleh seni dan budaya Belanda. Misalnya, dalam seni lukis dan seni rupa terlihat pengaruh barat dalam gaya dan teknik. Yang kesembilan yaitu perekonomian dan infrastruktur. Belanda membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan rel kereta api untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi kolonial. Meskipun sebagian besar dibangun untuk kepentingan Belanda, infrastruktur ini turut membentuk tata ruang di Indonesia. Yang ke-10 yaitu kebiasaan makan. Beberapa hidangan dan kebiasaan makanan juga terpengaruh oleh masuknya bahan-bahan baru dari Belanda, seperti kentang dan beberapa teknik masak. Dengan demikian, penjajahan Belanda memberikan dampak yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.